Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berjumpa dengan Selamat Berefleksi bersama saya Penatua Servatius Ruli. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema disertai oleh Allah dengan pembacaan Alkitab yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tahu sedikit banyak tentang bagian dari perjalanan panjang kehidupan Yusuf. Dari sejak kita kanak-kanak belajar Alkitab di sekolah minggu, kita sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf. Yusuf yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, meskipun ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf. Hari ini kita melihat dalam perikop pembacaan Alkitab kita bahwa apa yang telah terjadi dalam kehidupan Yusuf ternyata selalu diingat dan menjadi inspirasi bagi kehidupan orang-orang percaya sepanjang masa. Tokoh Yusuf yang termasyhur dijadikan contoh bahwa Yusuf dapat melewati semua kesulitan hingga akhirnya menyelesaikan tugasnya dan Yusuf menjadi berkat bagi bangsanya. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 merupakan bagian dari pembelaan Stefanus terhadap orang-orang Yahudi yang menganggap Stefanus bersalah tentang kesaksian imannya kepada Tuhan Yesus. Perkataan Stefanus di depan mahkamah Sanhedrin adalah pembelaan imannya. Stefanus menyampaikan segala ajaran seperti yang diberitakan oleh Kristus dan para rasul. Stefanus juga menjelaskan secara panjang lebar sejarah iman Alkitab, mulai dari panggilan Abraham hingga nabi-nabi di Perjanjian Lama di hadapan mahkamah agama Yahudi. Secara garis besar, Stefanus menggambarkan bahwa pernyataan Allah akan kehadiran Yesus telah dimulai sejak dahulu kala, saat Allah menyertai kehidupan orang-orang beriman, sampai pada akhirnya apa yang dijanjikan Allah dinyatakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Stefanus merupakan pelopor bagi semua orang yang membela iman Kristen terhadap mereka yang menentang atau memutarbalikkan ajaran Kristiani, dan dia adalah syahid yang pertama karena alasan itu. Tema renungan hari ini akan menjadi sebuah paradoks jika kita salah dalam memahami makna penyertaan Tuhan. Orang bisa bertanya, di mana Tuhan ketika Stefanus dilempari batu hingga meninggal? Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berduka ketika Stefanus menjadi martir. Namun kematian Stefanus tidaklah sia-sia. Stefanus disertai Tuhan untuk bersaksi dengan berani, dan itulah tugas Stefanus. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Allah menyertai kehidupan orang beriman, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, demikian pula Allah menyertai kehidupan kita di masa kini dan selamanya. Penyertaan Allah membentang di sepanjang sejarah kehidupan yang tercatat dalam Alkitab. Jejak-jejak perbuatan tangan Tuhan terukir pada loh hati orang percaya, sehingga kesaksian tentang kasih dan kuasa-Nya terus menggema di sepanjang zaman dan tempat. Kita sekalian, umat masa kini, juga dipanggil untuk melanjutkan kesaksian tentang Allah yang Maha Hadir. Pandanglah kehidupan yang kita jalani dengan kacamata iman tentang bagaimana keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakanlah dengan jujur dalam hati kita, dari mana kita mendapat setiap berkat? Apakah semata karena dari jerih lelah kita? Jika kita tidak berdaya atau sakit, apakah kita bisa bekerja? Jangan hanya melihat hasil akhir, tapi hayati setiap proses ketika kita berjalan bersama Tuhan. Bukankah Tuhan yang menolong kita hingga kita ada seperti saat ini? Mungkin kadang setiap kita tidak menyadari bahwa rutinitas yang kita lakukan setiap hari, kita pergi bekerja, melakukan aktivitas dan bisa pulang kembali ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga yang kita kasihi dengan selamat adalah karena penyertaan Tuhan. Masa-masa berat seperti pandemi yang kita alami beberapa tahun terakhir, bahkan ada di antara kita yang terpapar, ada juga yang kehilangan pekerjaan atau tempat usahanya terpaksa harus tutup, dan kita semua masih bisa survive, masih bisa hidup dan sehat sampai dengan saat ini. Bukankah itu juga adalah berkat penyertaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita kembali kepada bacaan Alkitab kita, secara khusus tentang Yusuf, seperti yang dikisahkan oleh Stefanus, kita menjadi semakin diyakinkan bahwa ketika pergumulan-pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah akan tetap selalu menyertai kehidupan kita. Allah akan selalu menyertai kehidupan orang percaya, sampai akhirnya kita tahu bahwa di balik pergumulan itu ada rencana Allah yang besar, rencana yang terbaik yang telah disiapkan untuk kita semua.
ada rencana Allah yang besar yang mau dinyatakannya melalui kehidupan setiap orang percaya. Percayalah bahwa di balik semua pergumulan kita hari ini, ada berkat Tuhan yang dapat kita temukan ketika Dia mengizinkan kita mengalami pergumulan itu. Selamat berefleksi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.